Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Taib ayuhal ikhwah sekalian, kaifa halukum jami'an, ya. Insyaallah di pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yakni pelajaran Al-Khat. Namun sebelumnya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahi kita banyak sekali nikmat, dan yang terbesarnya adalah nikmat iman, Islam, serta nikmat mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ala manhaj salafil ummah. Ya, kemudian tak lupa kita bersyukur, kemudian tak lupa kita mengucapkan salawat dan salam pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan kita dari gelapnya masa jahiliyah menuju cahaya Islam yang terang benderang ini. Taib, di pertemuan yang lalu kita sudah sampai kepada huruf waw dan ha, ya, waw dan ha. Maka hari ini adalah pelajaran terakhir kita menulis huruf-huruf hijaiyah dengan kaidah khat naskhi, karena hari ini kita akan menulis 2 huruf saja, yaitu 3 huruf mungkin ya. Ini berupa huruf lam alif, hamzah dan ya. Sebenarnya lam alif itu tidak termasuk, karena sebenarnya lam alif itu adalah huruf lam kemudian mendapatkan alif, ya. Maka sebenarnya udah diajarkan di pertemuan sebelumnya tentang menulis huruf lam. Namun nggak apa-apa, kita buat pelajarannya tersendiri. Mudah-mudahan antum bisa lebih ingat dengan pelajaran hari ini untuk huruf lam dan alif, atau lam alif sebutannya kalau orang Indonesia menyebutnya, ya. Taib. Kita mulai dengan huruf lam alif, ya. Huruf lam alif awalnya adalah sebenarnya huruf lam seperti ini, ya, namun mendapat tambahan alif. Maka terkadang kita lihat dalam beberapa cetakan Al-Quran atau beberapa tulisan ada lam alif itu ya lam begini, kemudian tambahan alif, ada yang seperti itu. Namun dia juga ada berbentuk lain. Lam alif itu ada yang bentuknya seperti yang akan Ustadz tuliskan ini. Jadi lam alif itu bentuknya itu sebenarnya alif seperti ini, ya. Kemudian antum tambahkan sedikit garis di bawahnya, baru kemudian antum buat seperti ini. Baru antum tambahkan sedikit hiasan di atasnya. Nah, seperti ini lam alif tuh, ya. Saya ulangi sekali lagi cara menulisnya. Jadi seperti antum membuat huruf alif seperti ini pertama, baru antum tambahkan bengkok sedikit di sini. Nah, baru antum buat seperti ini. Nah, begini, baru tambahkan sedikit hiasan di atasnya. Nah, itulah dia huruf lam alif. Huruf lam alif ini berbeda dengan huruf lam. Huruf lam kalau dia ada garis bantu seperti ini, ya, maka lam itu bentuknya begini cara menulisnya. Ini alifnya, kemudian lamnya itu di bawah begini. Nah, beginilah kalau huruf lam. Tapi kalau lam alif, ya, kalau lam alif ini semuanya dia berada di atas garis. Nah, ini garis bantunya, maka lam alif itu di atas garis begini dia. Nah, inilah dia kalau lam alif, ya. Nampak ya? Taib. Nah, jadi lam alif ini kalau dia sendiri begini, ya. Kalau dia bersambung, maka sebelum kita masuk ke huruf lam alif yang bersambung, ya, ada bentuk lain dari lam alif, ya, bentuknya seperti ini. Nampak ya? Nah, ini juga di atas garis. Ya, saya ulangi sekali lagi cara membuatnya. Gini. Ya. Nah, itu dia huruf lam alif bentuk yang kedua, ya.
Baik, sekarang kita akan coba membuat huruf lam alif ketika dia bersambung, ya. Untuk khot naskhi hanya ada satu bentuk saja untuk huruf lam alif itu, ya. Maka bentuknya seperti ini. Nah, ini dibuat seperti ini, ya. Kemudian kita buat begini. Nah, baru, nah itu dia lam alif, ya. Sekali lagi kita ulangi cara membuatnya. Dia begini, ya, begini, baru kemudian dibuat begini. Ya, jelas ya. Nah, lam alif, ya, gitu cara buatnya. Nah, ini juga kedua-duanya di atas garis lam alif, ya, nampak ya. Nah, kita buatlah contoh huruf lam alif yang bersambung ini, ya, karena dia hanya bisa disambung dengan huruf sebelumnya. Contoh misalnya kita buat kata kalla, ya, kalla. Kita buat kata kalla. Kalla, ya. Kemudian kita buat kata misalnya yulaibu misalnya, ya, yulaibu. Ini kalla. Nah, ya, seperti ini, ya. Nah, inilah cara menulis huruf lam alif. Nah, kemudian kita akan mencoba menuliskan huruf hamzah. Ya, huruf hamzah, maka dia dibuat seperti ini. Sekali lagi. Ya. Ada juga beberapa bentuknya yang lain, ya. Ya, bentuknya bisa seperti ini. Nah, itu untuk hamzah, ya. Misalnya kita buat kata syai' misalnya, ya, syai'. Nah, atau kita buat kata ya'muru misalnya, ya'muru. Nah, ya. Nah, inilah contoh cara menulis huruf hamzah. Nah, sekarang baru kita masuk ke huruf yang terakhir, yaitu huruf ya. Yaitu huruf ya, ya. Huruf ya, nah ini yang sedikit banyak untuk hari ini, ya. Kalau ditulis sendiri, maka dia bentuknya seperti ini. Nah, huruf ya sebenarnya untuk lingkaran bawahnya ini, ya, yang ini itu sebenarnya adalah huruf nun. Jadi kalau seandainya kita buat huruf nunnya, maka bawahnya ini adalah huruf ya, ini sama dia. Jadi sebenarnya begini. Ini kalau nun kan begini, ya. Nah, ini. Nah, ini bawahnya inilah nanti yang menjadi huruf ya. Ya. Kita ulangi sekali lagi.
Nah, ini huruf nun ini kita ibaratkan lah kalau misalnya kita ambil bawahnya saja begini ya. Ini, maka huruf ya itu adalah seperti ini dia. Nah, nampak ya? Nah, itulah dia huruf ya. Nah, ini kalau huruf ya itu dia sendirian. Bagaimana kalau huruf ya itu berada di awal, di tengah, dan di akhir? Sebenarnya cara menulisnya sama dengan cara menulis huruf ba, ta, sa, sama ya. Nah, kalau di awal dan di tengahnya ya, contoh misalnya kita buat kata seperti ini, ya'muru di atas ini, namun kita buat contoh yang lain saja. Misalnya kata yashrobu misalnya ya, kita buat kata yashrobu. Yashrobu. Nah, itu kalau dia berada di awal. Oh ya, untuk huruf ya ini cara menulisnya itu kalau ini ada garis bantunya, maka cara menulisnya adalah seperti ini. Nah, seperti itu ya huruf ya ya. Jadi hanya lingkaran di bawahnya itu yang dia melewati garis bantu. Nah, oke. Oke, ini ya yashrobu. Ini garisnya jadi ada seperti ini. Yashrobu ya, taib. Itu ya kalau ketika dia berada di awal kata ya. Kalau misalnya dia di tengah kata, dia ada beberapa bentuknya ya. Misalnya kita buat kata ya, misalnya kata saifun, misalnya saifun. Nah, ini huruf ya ketika berada di tengah kata ya, saif. Nah, ada juga bentuk huruf ya itu kalau setelahnya huruf ta, misalnya kita buat kata baitun misalnya, baitun. Nah, ini dia sedikit naik begini. Nah, baitun. Nah ya, jadi ini adalah huruf ya ketika dia berada di tengah kata. Nah, tinggal huruf ya ketika dia berada di akhir kata. Gimana dia bentuknya? Nah, kalau ya di akhir kata itu ya, dia bentuknya seperti ini. Tinggal lingkarannya ini saja juga bisa. Nah, contoh misalnya li misalnya ya, ini iya di akhir nih begini dia. Nah, ini ya. Misalnya Ustaz buat kata li misalnya, li qalamun misalnya, atau li-nya saja. Contoh misalnya. Nah, seperti ini. Atau contoh lainnya Ustaz buat huruf fi misalnya, fi. Nah, nih fi. Ya. Namun ada juga bentuk lainnya seperti kata syai itu, ya, syai. Nah, syai. Saat ulangi nulisnya ya, sekali lagi ya. Syai'un. Nah, ini untuk huruf ya model yang pertama, karena ada huruf ya model yang lain. Nah, ya, huruf ya yang model lain itu bentuknya adalah begini.
namun ini tidak sering dipakai. Nah, ini dia. Ya. Contoh misalnya kita buat kata penggunaannya ini, misalnya kata fi misalnya. Nah, fi. Nah, ya. Nah, inilah dia contoh dari huruf ya. Dia hanya bentuknya dia seperti ini ya. Nah, misalnya. Oke. Nah, inilah yang kita pelajari hari ini ya. 3 huruf, lam alif, kemudian hamzah, kemudian ya. Ya. Sekarang kita akan coba menuliskan ayat yang banyak di situ menggunakan huruf ya. 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 Ya, kita coba menuliskan ya suatu kalimat. Ya. Iya. Ya. Nah, ini
Ustaz menugaskan antum sekalian untuk menuliskan ayat ini sebanyak 1 halaman di buku tulis antum ya. 1 kalimat ini, wala yakhfa 'alallahi syai'un fil ardi wala fis sama. Wala yakhfa 'alallahi syai'un fil ardi wala fis sama ya. Baik. Ustaz tutup pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.